Manchester United memetik kemenangan krusial di pekan ke-34 Premier League 2025-2026. Menjamu Brentford di Old Trafford, Setan Merah berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Setan Merah memenangkan laga ini berkat gol Casemiro dan Benjamin Sesko di babak pertama. Sementara tim tamu memperkecil kedudukan berkat gol telat Matthias Jensen di babak kedua. Tambahan 3 poin ini membuat Manchester United kokoh di peringkat ketiga dengan raihan 61 poin. Sementara Brentford harus puas tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 48 poin. Ketegangan antara pelatih Napoli, Antonio Conte, dan striker andalan Romelu Lukaku kembali mencuat ke permukaan. Sindiran halus dilontarkan Conte usai Napoli meraih kemenangan telak 4-0 atas Cremonese, yang justru memperpanjang polemik internal klub. Sebelumnya, Lukaku sempat menjadi sorotan setelah tidak hadir dalam sesi latihan tim bulan lalu. Ketidakhadirannya terjadi usai ia menarik diri dari tugas internasional bersama timnas Belgia karena alasan cedera. Situasi tersebut membuat Napoli mengeluarkan pernyataan resmi bernada tegas, bahkan membuka peluang sanksi disipliner terhadap sang pemain. Didatangkan pada 2024 setelah menjalani masa peminjaman di Inter Milan dan AS Roma, Lukaku sejatinya diharapkan menjadi ujung tombak lini serang Napoli. Namun, perjalanan karirnya musim ini justru diwarnai berbagai kendala. Setelah sempat absen tanpa izin dan dikenai denda, Lukaku akhirnya kembali ke Napoli pekan ini. Ia juga mendapat izin untuk melanjutkan tahap akhir pemulihan cedera di Belgia. Penampilan Andre Onana sejak dipinjamkan oleh Manchester United ke Trabzonspor mulai mencuri perhatian. Kiper asal Kamerun itu perlahan menemukan kembali performa terbaiknya di tanah Turki. Di tengah tekanan yang sempat membayangi karirnya di Inggris, Onana justru tampil lebih lepas bersama Trabzonspor. Ia menunjukkan refleks dan ketenangan yang sempat membuatnya dikenal sebagai salah satu penjaga gawang elit Eropa. Momen puncaknya datang di ajang Piala Turki, saat Onana tampil luar biasa dalam adu penalti yang dramatis. Aksi heroiknya langsung mengubah persepsi publik terhadap kualitasnya. Kini, performa tersebut bukan hanya mengangkat reputasinya, tetapi juga memunculkan wacana besar soal masa depannya. Trabzonspor pun mulai berpikir lebih serius untuk mempertahankannya secara permanen. Penyerang Arsenal, Kai Havertz, terpaksa ditarik keluar lapangan akibat masalah otot paha saat timnya memenangkan laga kontra Newcastle United di Emirates Stadium pada Sabtu 25 April. Pemain asal Jerman tersebut hanya mampu bermain selama 34 menit sebelum digantikan oleh Victor Gyökeres. Insiden ini menambah catatan medis buruk bagi Havertz yang sebelumnya telah menepi cukup lama akibat cedera lutut dan hamstring pada musim kompetisi berjalan. Meskipun terlihat memegangi bagian atas paha kanannya, pihak klub belum memberikan konfirmasi resmi mengenai tingkat keparahan gangguan otot tersebut. Mikel Arteta memberikan keterangan awal mengenai kondisi pemainnya pasca pertandingan. Arteta mengindikasikan bahwa masalah yang dialami Havertz kemungkinan besar tidak tergolong cedera berat yang membutuhkan waktu pemulihan sangat panjang. Itu hanya masalah otot ringan. Kami rasa itu tidak terlalu parah. Kami harus menunggu dan melihat apakah mereka bisa bermain pada Rabu nanti, kata Arteta. Pernyataan tersebut juga merujuk pada Eberechi Eze yang mengalami kendala fisik serupa dalam periode yang sama. Arteta menegaskan bahwa tim medis masih perlu melakukan observasi lebih lanjut sebelum menentukan kesiapan sang pemain untuk jadwal pertandingan berikutnya. Saya tidak tahu seberapa seriusnya. Tampaknya tidak terlalu parah. Gerakannya, seperti yang dia gambarkan, tidak terlalu tajam. Tapi kami harus menunggu dan melihat, ungkap Arteta. Mengalami cedera otot hamstring kiri saat Real Madrid ditahan imbang 1-1 oleh Real Betis pada laga lanjutan La Liga di Stadion La Cartuja, Sabtu, 25 April 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Penyerang asal Prancis tersebut terpaksa meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir. Masalah bagi skuad asuhan Alvaro Arbeloa bertambah setelah Mbappe harus ditarik keluar pada menit ke-81 untuk digantikan oleh Gonzalo Garcia. Pemain bernomor punggung 9 itu langsung menuju ruang ganti guna menjalani pemeriksaan tim medis karena merasa tidak nyaman pada kaki kirinya. Hingga saat ini, tingkat keparahan cedera yang dialami Mbappe belum bisa dipastikan secara rinci. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa sang pemain akan absen hingga akhir musim, yang juga dapat mengancam partisipasinya dalam ajang Piala Dunia 2026 mendatang. Kehilangan Mbappe menjadi pukulan telak bagi Real Madrid yang sebelumnya sudah kehilangan Rodrigo dan Arda Güler akibat cedera.
Situasi ini terjadi menjelang pertemuan krusial melawan Barcelona yang dijadwalkan berlangsung pada awal Mei. Manchester United mendapat dorongan dalam perburuan Carlos Baleba setelah Brighton mulai menjajaki opsi di pasar transfer. Klub tersebut dilaporkan mengincar gelandang Rosario Central, Vicente Pizarro. Langkah ini dinilai sebagai upaya Brighton menyiapkan suksesor bagi Baleba di lini tengah. Jika proses tersebut berlanjut, peluang mereka melepas sang pemain akan semakin besar. Situasi ini menguntungkan United yang sejak lama memantau gelandang asal Kamerun tersebut. Ketertarikan itu bahkan sudah diwujudkan sejak musim panas lalu. United sebelumnya pernah mencapai kesepakatan personal dengan Baleba. Hal ini membuat proses negosiasi di sisi pemain diperkirakan tidak akan menjadi kendala jika transfer kembali diupayakan. Duel Manchester United melawan Brentford di Old Trafford pada Selasa, 28 April 2026, dini hari WIB diprediksi bukan sekadar laga biasa. Duel ini berpotensi menjadi titik krusial dalam menentukan masa depan Michael Carrick sebagai pelatih kepala setan merah. Di tengah spekulasi mengenai siapa sosok yang akan memimpin United dalam jangka panjang, Carrick justru berada di posisi yang sangat menguntungkan. Sejak mengambil alih kursi kepelatihan dari Ruben Amorim pada Januari lalu, pria 44 tahun itu langsung menargetkan tiket ke Liga Champions, dan kini target tersebut semakin dekat untuk diwujudkan. Bek kiri Manchester United, Luke Shaw, berada di ambang pencapaian penting yang berpotensi mengubah persepsi publik terhadap dirinya. Hanya menyisakan 5 pertandingan di musim 2025-26, Shaw berpeluang mencatatkan rekor pribadi yang belum pernah ia raih selama lebih dari 1 dekade berseragam setan merah. Musim ini menjadi titik balik bagi karir pemain berusia 30 tahun tersebut. Jika melihat situasi setahun lalu, posisi Shaw di Old Trafford sempat diragukan. Ia bahkan santer dikabarkan bakal hengkang akibat masalah kebugaran yang terus menghantui sejak awal kedatangannya di Manchester. Namun, cerita kini berubah drastis. Shaw tampil konsisten sepanjang musim dan menjadi pilihan utama di lini pertahanan Manchester United. Ia bahkan mencatatkan sebagai starter di setiap pertandingan Premier League sejauh ini, sebuah pencapaian yang sebelumnya sulit dibayangkan mengingat riwayat cedera panjangnya. Newcastle United mulai mempersiapkan diri menghadapi bursa transfer musim panas mendatang. Eddie Howe menempatkan lini depan sebagai prioritas utama yang harus segera diperkuat agar tim tetap mampu bersaing di level atas. Lini depan menjadi sektor yang paling disorot karena performanya belum stabil sepanjang musim ini. Manajemen klub menilai perbaikan di area tersebut menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Nama penyerang Chelsea, Nicholas Jackson, kini masuk dalam radar utama The Magpies. Ketertarikan ini semakin menguat karena masa depan sang pemain di klubnya masih belum jelas. Kabar tersebut mulai ramai dibicarakan seiring situasi Jackson yang belum menemukan kepastian di timnya saat ini. Newcastle pun ikut memantau perkembangan kondisi tersebut secara aktif. Jackson saat ini masih menjalani masa peminjamannya di Bayern Munchen, namun statusnya masih belum pasti. Klub Jerman itu tidak langsung mengamankan jasanya secara permanen. Juventus bukan sekadar klub sepak bola biasa yang mengejar trofi. Mereka sangat peduli pada masa depan pemain muda di luar lapangan hijau. Lewat program J-College, raksasa Serie A ini menggabungkan latihan fisik dengan kurikulum pendidikan yang ketat. Inisiatif luar biasa ini telah berjalan selama lebih dari 1 dekade di Turin. Lokasi sekolah ini sangat strategis karena berdekatan dengan Allianz Stadium dan pusat latihan tim utama. Hal ini memudahkan para pemain untuk membagi waktu dengan efisien setiap harinya. Klub ingin memastikan setiap talenta memiliki bekal akademis yang mumpuni. Jadi, mereka tidak hanya jago mengolah bola tetapi juga cerdas saat berada di balik meja. Perburuan suksesor Casemiro di lini tengah Manchester United memasuki fase baru. Setan Merah dilaporkan kian mantap untuk menjadikan Aurelien Tchouaméni sebagai jangkar lini tengah mereka yang baru. MU punya PR besar di musim panas nanti. Mereka akan ditinggal oleh gelandang andalan mereka, Casemiro, sehingga mereka perlu mendatangkan gelandang kualitas top untuk menggantikannya. Beberapa gelandang berbakat sudah dikaitkan dengan Manchester United. Salah satunya adalah gelandang Real Madrid, Aurelien Tchouaméni yang disebut-sebut jadi target transfer serius Setan Merah di musim panas nanti. Jurnalis kenamaan Inggris, Andy Mitten mengonfirmasi minat Manchester United terhadap Tchouaméni.
Ia juga mengklaim bahwa Setan Merah akan tampil all out untuk memboyong sang gelandang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.